Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmahati. Saya dari Universitas Esa Unggul. Saya di sini ingin melaksanakan UAS Bahasa Indonesia yang berjudul tentang ragam bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mendukung maksud menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut Bachman, dalam buku Sri Satata, bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang berbicara, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa menurut media atau sarana. Penggunaan bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sarana yang digunakan terbagi atas ragam lisan dan ragam tulis. Perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis dapat dilihat dari peristiwa berbahasa. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan penggunaan bentuk kata. Tapi, kau tak boleh menolak lamaran itu. Selanjutnya, ragam tulis. Ragam tulis harus lebih cermat karena orang yang diajak berbicara tidak ada di depan kita. Akibatnya, ragam ini tidak dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, dan ekspresi wajah. Berikut merupakan ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat, mengemban konsep makna yang jelas. Yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam, berlangsung lambat. Yang ketujuh, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Yang kedelapan, selalu memakai alat bantu. Yang kesembilan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang kesepuluh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ketentuan-ketentuan ragam tulis. Yang pertama, memakai ejaan resmi. Yang kedua, menghindari unsur kedaerahan. Yang ketiga, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Yang keempat, memakai bentuk sintesis. Yang kelima, pemakaian partikel secara konsisten. Yang keenam, menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Kelebihan ragam bahasa tulis. Yang pertama, informasi dapat disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membeberkan informasi, atau mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Yang ketiga, tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, diperlukan keseksamaan yang lebih besar dalam ragam tulisan. Ragam bahasa menurut pendidikan, yaitu ada ciri-ciri ragam baku.
Yang pertama mantap, yang kedua cendekia, yang ketiga dinamis, yang keempat seragam, ragam baku bersifat seragam. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Sebagai contoh, kalau kata rasa dibubuhi awalan pe, akan terbentuk kata prasa. Kata raba dibubuhi pe, akan terbentuk kata praba. Oleh karena itu, menurut kemantapan bahasa, kata rajin dibubuhi pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Kalau kita berpegang pada sifat mantap, kata pengrajin tidak dapat kita terima. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak baku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Sebagai contoh, kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan toko tempat berlangganan. Dalam hal ini, tokonya disebut langganan dan orang yang berlangganan itu disebut pelanggan. Yang ketiga, cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai oleh tempat-tempat resmi. Perwujud ragam ini baku adalah orang-orang yang terpelajar. Hal ini dimungkinkan oleh pembinaan dan pengembangan bahasa yang lebih banyak melalui jalur pendidikan formal. Yang keempat, seragam ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Pelayanan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari. Andai kata ada orang yang mengusulkan bahwa pelayar kapal terbang disebut steward atau stewardess, dan penyerapan itu seragam, karena kata itu menjadi ragam baku. Ragam bahasa dalam bidang wacana. Ragam bahasa bidang wacana meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, atau tulisan-tulisan ilmiah. Sementara itu, ragam populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan tulisan populer. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, adanya keselarasan dan keruntuhan antar posisi dan antar linea. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri atas ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, serta ragam sastra. Yang pertama, ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Yang kedua, ragam hukum. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini disebabkan hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum yang ditulis pada zaman penjajahan Belanda dan ditulis dalam bahasa Belanda. Yang ketiga, ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya, serta tingkat status sosial orang menjadi lawan bicara. Yang keempat, ada ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dan yang terakhir ada ragam sastra.
Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Dalam bahasa yang beragam khusus, terdapat kata-kata, cara-cara penuturan, dan ungkapan-ungkapan yang khusus, yang kurang lazim atau tak dikenal dalam bahasa umum. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi, perasaan, dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan batin dari lahir, peristiwa khayalan, dengan bentuk istimewa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam diantaranya adalah ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Yang pertama, ragam dialek. Ragam daerah atau dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Yang kedua ada ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan tampak jelas. Perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya terdiri atas ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah A. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. B. Menggunakan imbuhan secara lengkap. C. Menggunakan kata ganti resmi. D. Menggunakan kata baku. E. Menggunakan EYD. F. Menghindari unsur kedaerahan. Sedangkan ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa tidak resmi ini digunakan ketika kita berada dalam situasi tidak normal. Sekian presentasi bahasa Indonesia saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.